Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang potensi, sebaran, dan pengelolaan sumber daya alam di bidang pariwisata. Nama saya Muhammad Sefa, absen 22. Saya Adeline Medina Batubara, nomor absen 1. Saya Jessica Esther Natania Siregar, nomor absen 14. Saya Mozanomi Angel, absen 19. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat bervariasi dan melimpah di berbagai daerahnya. Namun, sumber daya alam tersebut belum dikembangkan secara optimal. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal yang akan membawa keuntungan bagi negara dan juga rakyat. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan salah satunya dalam bidang atau sektor pariwisata, yang nantinya akan mengundang banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Objek atau daya tarik wisata yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata buatan manusia yang dibuat berdasarkan minat khususnya. Nah, berikut ini adalah contoh objek wisata yang ada di Indonesia bagian barat. Mulai dari Provinsi Aceh, jadi wisata alam di Provinsi Aceh yaitu Pulau Bate. Tempat wisata yang menarik dan belum populer di Provinsi Aceh adalah Pulau Bate. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar dan menawarkan suasana yang murni dan nuansa yang nyaman bagi wisatawan. Bate dalam bahasa lokal berarti batu. Nama ini terinspirasi dari batu nisan bersejarah dan indah yang dibuat oleh seniman terkenal selama era kerajaan kuno. Selanjutnya, wisata budaya di Provinsi Aceh yaitu Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman dibangun pada 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi seperti perluasan dan penambahan kubah. Pada 26 Maret 1873, saat Belanda menyatakan perang kepada kerajaan Aceh, masjid ini dijadikan benteng dan markas pertahanan oleh para pejuang kerajaan Aceh. Para pejuang ketika itu seperti Teuku Umar dan Cut Nyak mengatur strategi dan taktik perang mereka dari Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya, wisata buatan di Provinsi Aceh yaitu Wahana Waterboom Matale. Terletak sekitar 7 km dari Banda Aceh, Wahana Waterboom ini cukup mudah diakses dari pusat kota. Objek wisata air ini menghadirkan keunggulan berupa pemandangan alam yang indah di sepanjang perjalanan. Provinsi Sumatera Utara, jadi wisata alam di Provinsi Sumatera Utara yaitu Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera Gunung Supervulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 505 meter. Danau ini terletak di tengah pulau Sumatera, bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Selanjutnya, wisata budaya di Provinsi Sumatera Utara yaitu Sigale-Gale. Sigale-Gale adalah sebuah patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Sigale-Gale berasal dari kata gale, artinya lemah, lesu, dan lunglai. Selanjutnya, wisata buatan di Provinsi Sumatera Utara yaitu Menara Air Tirtanadi. Menara Air Tirtanadi merupakan salah satu ikon di kota Medan. Bangunan ini didirikan pada tahun 1908 oleh pemerintah Belanda sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Medan. Beralih ke Provinsi Sumatera Barat, jadi wisata alam di Provinsi Sumatera Barat yaitu air terjun Lubuak Bulan. Air terjun Lubuk Bulan nan cantik ini mempunyai keunikan yang sangat jarang dijumpai pada air terjun biasa. Selanjutnya, wisata budaya di Provinsi Sumatera Barat yaitu Jam Gadang. Jam Gadang adalah sebuah monumen yang gagah berdiri berdekatan dengan pasar atas Bukit Tinggi. Pengunjung yang datang jauh-jauh dari berbagai pelosok negeri pasti akan selalu menyempatkan untuk membeli oleh-oleh dan souvenir khas yang ada di Bukit Tinggi ini sambil mampir atau hanya sekedar berfoto mengambil spot yang menarik di Jam Gadang dan sekitarnya. Selanjutnya, wisata buatan di Provinsi Sumatera Barat yaitu Mifan atau Minang Fantas. Memiliki luas 9,8 hektar, Mifan menyediakan wahana permainan air waterboom untuk keluarga, kolam renang untuk anak, kolam renang untuk khusus wanita, kolam renang dengan standar internasional sebagai tempat diadakan berbagai pertandingan. Beralih ke Provinsi Riau, jadi wisata alam di Provinsi Riau yaitu Pulau Jemur. Pulau Jemur berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Limau Kampas. Menuju pulau tersebut hanya bisa melalui Bagan Siapi-api dengan speedboat menempuh waktu 2 jam. Biasanya para wisatawan menghabiskan waktu di Pulau Jemur dengan menyelam atau berenang. Karena letaknya yang dikelilingi kepulauan, membuat air laut jauh lebih tenang dan aktivitas cukup nyaman.
Selanjutnya, wisata budaya di Provinsi Riau yaitu Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan candi peninggalan agama Buddha. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan stupa yang merupakan ciri khas candi-candi Buddha. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa Candi Kebanggaan Riau ini adalah hasil perpaduan budaya Hindu dan Buddha. Selanjutnya, wisata buatan di Provinsi Riau yaitu Kebun Binatang Kasangkuring. Satu-satunya kebun binatang di Pekanbaru yang merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi oleh turis lokal Pekanbaru. Pengunjung akan meningkat setiap tahun khususnya pada liburan sekolah. Lokasi tepat dari Kebun Binatang Kasangkuring ini terletak di Jalan Kubang Raya, Kabupaten Siak Hulu, dengan total area 10 hektar dan telah dibuka sejak tahun 1991. Saat ini sudah terdapat bermacam koleksi hewan seperti kuda nil, ular besar, gajah, buaya, monyet, orangutan, singa, beruang madu, macan tutul, landak, dan masih banyak lagi. Beralih ke Provinsi Kepulauan Riau, jadi wisata alam di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pulau Bintan. Pulau Bintan merupakan pulau terbesar di wilayah Kepulauan Riau yang membentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna Selatan. Tujuan wisata teratas di Pulau Bintan adalah Bintang Resort. Selanjutnya, wisata budaya di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kelenteng Senggarang. Kelenteng Senggarang ini memiliki halaman yang luas di tepi laut. Pemandangannya yang ada di lepas pantai adalah Pulau Penyengat, yang terkenal sebagai asal Raja Ali Haji, pencipta Gurindam 12. Selanjutnya, wisata buatan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kampung Vietnam. Kampung Vietnam ada di Pulau Galang, sekitar 50 km dari kota Batam, dengan jarak perjalanan sekitar 1,5 jam. Kampung Vietnam merupakan kampung pengungsian warga Vietnam saat Perang Vietnam berlangsung. Tempat ini memang cocok untuk dijadikan wisata sejarah karena memiliki banyak bangunan peninggalan sejarah milik rakyat Vietnam. Semua bangunan tersebut menjadi saksi bisu tentang kehidupan para pengungsi di masa lalu. Di Provinsi Bangka Belitung, wisata alamnya yaitu Pantai Ending Batu Belitung. Di pantai ini pengunjung bisa melihat batu-batu berbentukan yang sangat besar dan batu-batu lain yang unik yang seperti menyerupai ikan tarik dan kodok, sehingga menambah daya tarik dari pantai ini. Wisata budaya yang ada di Provinsi Bangka Belitung yaitu Danau Toba. Di sini terpaparkan prasasti berbahasa Melayu kuno yang ditulis dengan Pahlawa. Isinya adalah persumpahan penanda wilayah Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan oleh Jika Van Molen pada tahun 1892, kemudian dianalisis dan diterapkannya di Museum Indonesia sebagai media pembelajaran sejarah. Wisata buatan yang ada di Provinsi Bangka Belitung yaitu Jembatan Mas. Jembatan ini membentang luas di atas Sungai Pangkal Balang. Pengunjung bisa melihat pemandangan pantai air Anjer yang sangat indah dari jembatan ini. Di Provinsi Jambi, wisata alamnya yaitu air terjun Talang Kemulon. Air terjun ini berada di kawasan Gunung Kerinci dan ditemukan pada tahun 1995. Meski begitu, keasriannya tetap terjaga. Air terjun ini memiliki panorama eksotis yang tak dijumpai di tempat lain. Karena itu, tempat ini dijuluki sebagai surga tersembunyi dari Jambi karena keindahan alamnya yang paripurna. Wisata budaya yang ada di Provinsi Jambi yaitu Candi Muaro Jambi. Candi ini merupakan saksi bisu masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada masa lampau. Dibentuk pada tahun 1820 dalam keadaan runtuhan, candi ini selesai dipugar pada tahun 1975. Candi ini juga terdapat peninggalan sejarah lain, seperti peralatan rumah tangga yang digunakan oleh biksu pada zaman dahulu. Wisata buatan yang ada di Provinsi Jambi yaitu Menara Gentala Arasi. Menara setinggi 80 meter ini menjadi ikon kota Jambi dan menjadi kebanggaan warganya. Menara ini memiliki lonceng unik yang akan berbunyi sebagai penanda waktu sholat. Di kawasan menara ini, pengunjung bisa menemui berbagai kedai yang menjual aneka kuliner khas. Wisata alam yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu Danau Biru. Di danau ini, pengunjung tak hanya dimanjakan oleh keindahan dari danau, melainkan 4 danau sekaligus. Sesuai dengan namanya, danau-danau di tempat ini memiliki air yang jernih dan berwarna biru. Wisata budaya yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu Benteng Marlborough. Benteng ini merupakan benteng yang sudah ada sejak zaman penjajahan Inggris. Disinilah Bung Karno ditahan pada zaman dahulu. Di tempat ini, pengunjung bisa menemui
benda-benda peninggalan Inggris dan Belanda yang masih dijaga sampai sekarang. Wisata buatan yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu pemandian air panas Suban. Pemandian air panas ini berada di antara tebing-tebing dengan pepohonan yang asri. Airnya dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit dan rematik. Wisata alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Gua Putri. Gua ini berusia 350 tahun dan memiliki panjang 150 meter. Jika ditelusuri lebih dalam, pengunjung bisa menemukan sebuah batu yang diberi nama Batu Putri. Wisata budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu Masjid Agung Palembang. Masjid ini didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin I, kemudian dijadikan masjid nasional dan cagar budaya yang wajib dilestarikan. Untuk masjid ini cukup unik karena memadukan 3 kebudayaan yang berbeda menjadi satu kesatuan yang megah. Budaya tersebut antara lain kebudayaan Cina, Eropa, dan Indonesia. Wisata buatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Jembatan Ampera. Di tempat ini ada kemegahan jembatan dan luasnya Sungai Musi yang sangat ikonik. Jembatan ini ada di Jalan Lintas Timur Palembang yang menghubungkan Seberang Ulin dan Seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Wisata alam yang ada di Provinsi Lampung yaitu Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas merupakan salah satu taman nasional yang memiliki berbagai flora dan fauna di dalamnya. Tepatnya ada di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Tempat ini juga merupakan tempat pelatihan, perlindungan, dan konservasi bagi gajah Sumatera. Pengunjung yang datang ke sini bisa belajar dan berinteraksi langsung dengan para gajah yang ada di sana. Wisata budaya yang ada di Provinsi Lampung yaitu Taman Purbakala Kumbung Raharjo. Lampung kaya akan berbagai sejarah dan warisan budaya, khususnya dari zaman megalitik. Di tempat ini terdapat berbagai situs historis yang tak ternilai, mulai dari Punden Berudak hingga benteng primitif. Wisata buatan yang ada di Provinsi Lampung yaitu Menara Sigir. Menara Sigir merupakan ikon dari Provinsi Lampung. Tempat ini tidak kalah kerennya dengan Monas yang ada di Jakarta ataupun Gedung Sate yang ada di Bandung. Sorak mahkota Sigir merupakan simbol dari Balaputra Dewa yang merupakan Raja Sakti dari Skala. Wisata alam di Provinsi Banten yaitu Pantai Sawarna. Pantai Sawarna adalah sebuah pantai yang menghadap ke Samudra Hindia, sehingga mempunyai ombak khas pantai selatan yang berombak besar dan berarus kuat. Sawarna sendiri merupakan nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wisata budaya di Provinsi Banten yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten berdiri sejak tahun 1569. Masjid Agung Banten memiliki arsitektur bangunan yang kental dengan arsitektur zaman dahulu dan merupakan perpaduan dari berbagai macam budaya yang berbeda, di antaranya budaya Hindu, Cina, Jawa, dan Eropa. Wisata buatan di Provinsi Banten yaitu wisata World of Wonders. World of Wonders merupakan tempat wisata modern yang terletak di Citraraya, Tangerang, Banten. Tempat wisata ini dilengkapi dengan berbagai wahana edukatif, sekaligus rekreasi seperti taman lalu lintas, taman satwa, sinema 4D, teknomania. Selain itu juga terdapat berbagai wahana miniatur berbagai keajaiban dunia. Wisata alam di Provinsi DKI Jakarta yaitu Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk merupakan kawasan konservasi alam mangrove yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Tidak hanya untuk wisata, hutan mangrove juga mampu meredam gelombang besar termasuk tsunami dan dapat menyerap karbon dioksida 5 kali lebih banyak daripada hutan tropis di dataran tinggi yang tentunya sangat penting untuk Jakarta. Wisata budaya di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Monumen Nasional. Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Wisata buatan di Provinsi DKI Jakarta yaitu Planetarium Jakarta.
Planetarium Jakarta merupakan sarana wisata pendidikan yang dapat menyajikan pertunjukan atau peragaan simulasi perbintangan atau benda-benda langit. Pengunjung diajak mengembara di jagat raya untuk memahami konsepsi tentang alam semesta melalui acara demi acara. Wisata alam di Provinsi Jawa Barat yaitu Kawah Putih Bandung. Kawah Putih adalah sebuah danau yang terbentuk akibat dari letusan Gunung Patuha. Sesuai dengan namanya, tanah yang ada di kawasan ini berwarna putih akibat dari pencampuran unsur belerang. Selain tanahnya yang berwarna putih, air danau kawasan Kawah Putih juga mempunyai warna yang putih kehijauan dan dapat berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang tergantung suhu dan cuaca. Wisata budaya di Provinsi Jawa Barat yaitu Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo adalah tempat pertunjukan, pusat kerajinan tangan dari bambu, dan workshop instrumen musik dari bambu. Selain itu, Saung Angklung Ujo mempunyai tujuan sebagai laboratorium kependidikan dan pusat belajar untuk memelihara kebudayaan Sunda dan khususnya angklung. Didirikan pada tahun 1966 oleh Ujo Ngalagena dan istrinya Uum Sumiati dengan maksud untuk melestarikan dan memelihara seni dan kebudayaan tradisional Sunda. Wisata buatan di Provinsi Jawa Barat yaitu Trans Studio Bandung. Trans Studio Bandung merupakan taman bermain di dalam ruangan terbesar kedua yang telah ada di Indonesia setelah Makassar. Berbagai macam wahana permainan menarik telah tersedia dan menjadikan Trans Studio Bandung sebagai taman bermain paling komplit di Kota Bandung, Jawa Barat. Wisata alam di Provinsi Jawa Tengah yaitu Pantai Menganti. Pantai Menganti merupakan sebuah pantai yang berlokasi di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pantai ini merupakan salah satu pantai terindah di Jawa Tengah. Pasir pantainya yang berwarna putih, serta terdapat panorama perbukitan juga tebing kars yang indah. Bentang alam berupa perbukitan memang sedikit menyulitkan untuk mengakses pantai ini. Wisata budaya di Provinsi Jawa Tengah yaitu Candi Borobudur. Borobudur merupakan candi terbesar di Indonesia. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, selain menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi, juga menjadi pusat ibadah bagi penganut Buddha di Indonesia khususnya pada setiap perayaan Waisak. Wisata buatan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Taman Saloka. Taman Saloka ini diklaim sebagai tempat wisata terbesar di Jawa Tengah dengan 25 wahana seru. Nama Saloka diambil dari legenda lokal Baru Klinting, yaitu seekor naga hijau yang bisa bicara. Baru Klinting adalah anak Nyai Salokantara, yang mengawali terjadinya Rawa Pening. Karakter Baru Klinting yang bersifat jujur, pemberani, cerdas, dan bersahabat ini pun dijadikan maskot tempat wisata ini. Wisata alam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis adalah sebuah pantai di pesisir Samudra Hindia yang terletak kira-kira 27 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya, yaitu selain ombak yang besar, juga adanya gunung-gunung pasir yang tinggi di sekitar pantai, di mana gunung pasir tersebut biasa disebut gumuk. Wisata budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Museum Benteng Vredeburg. Benteng Vredeburg merupakan salah satu objek wisata sejarah dan budaya yang ada di Yogyakarta. Benteng ini memiliki arsitektur kolonial Belanda dan warnanya putih bersih. Benteng ini merupakan sebuah museum perjuangan nasional Indonesia. Museum Benteng Vredeburg mengoleksi berbagai macam karya seni, berbagai macam patung, dan berbagai macam senjata peninggalan Belanda. Wisata buatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Taman Pelangi Yogyakarta. Taman Pelangi Yogyakarta merupakan tempat wisata malam yang menampilkan warna-warni lampu lampion, sehingga terlihat seperti pelangi. Taman Pelangi ini awalnya disebut dengan Taman Lampion Monjali, karena berada di satu kawasan dengan monumen Jogja Kembali. Wisata alam yang ada di Jawa Timur contohnya adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan gunung berapi aktif yang ada di Jawa Timur dan menjadi objek wisata utama di Jawa Timur. Nama Gunung Bromo diambil dari salah satu dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma.
Gunung ini memiliki ketinggian 2329 di atas permukaan air laut. Dan gunung ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Wisata budaya yang ada di Jawa Timur contohnya adalah Museum Majapahit Trowulan. Museum ini merupakan museum arkeologi yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar daerah Trowulan, yang merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Selain Kerajaan Majapahit, koleksinya juga mencakup era kerajaan yang ada di Jawa Timur. Contohnya seperti Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Singasari. Wisata buatan yang ada di Jawa Timur, contohnya adalah Jatim Park 1, 2, dan 3. Jatim Park atau Jawa Timur Park merupakan taman bermain atau wahana rekreasi keluarga yang ada di Jawa Timur, dan kini memiliki 3 cabang atau 3 lokasi. Yang pertama dikenal dengan Jatim Park 1, yang menawarkan permainan, pengetahuan, hingga hiburan. Jatim Park 2 atau Jatim Park 2 menawarkan kemegahan dari Museum Satwa serta Secret Zoo-nya. Dan Jatim Park 3 menawarkan atau menghadirkan wahana menarik buatan yaitu berupa replika dinosaurus. Wisata alam yang ada di Kalimantan Barat, contohnya salah satunya adalah Pulau Randayan. Pulau Randayan terletak di sebelah utara daerah pesisir Kalimantan Barat. Pulau Randayan memiliki luas tutupan karang hidup sebesar 4,5 hektar, karang mati 3,69 hektar, lamun 0,63 hektar, dan pasir seluas 4,77 hektar. Pengunjung yang hobi snorkeling akan disungguhkan pemandangan bawah laut yang indah dan masih terjaga. Wisata budaya yang ada di Kalimantan Barat, contohnya adalah Keraton Kadriah. Keraton ini merupakan bangunan itu bukti berdirinya kota Pontianak tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Lokasinya berada di Kelurahan Dalem Bugis, Kota Pontianak. Wisata buatan di Kalimantan Barat contohnya adalah Taman Alun-Alun, letaknya di jantung kota Pontianak. Pengunjung yang datang waktu menjelang sore karena ingin melihat indahnya suasana matahari terbenam di tepi Sungai Kapuas. Dengan menaiki kapal-kapal yang siap membawa para pengunjung mengelilingi Sungai Kapuas. Selanjutnya, wisata alam di Kalimantan Tengah adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Ini sejak tahun 1984 telah menjadi pusat rehabilitasi orang hutan pertama di Indonesia. Taman nasional ini telah dianggap UNESCO sebagai cagar biosfer. Wisata budaya yang ada di Kalimantan Tengah contohnya Museum Balanga. Lokasinya berada di Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Ini dulunya merupakan gedung monumen Dewan Nasional atau GMDN yang dibangun pada 1963 dan diresmikan 10 tahun kemudian. Wisata buatan di Kalimantan Tengah adalah Dago Play Park Palangkaraya. Lokasinya berada di Jalan Yosudarso, Kota Palang. Taman bermain ini diantaranya yaitu trampolin, mandi bola, eskavator, kereta radio sapi gila, mobil-mobilan, bioskop 5 dimensi, koin dongo, dan masih banyak lagi. Kekayaan alam dan budaya yang ada di Indonesia merupakan komponen penting bagi pariwisata Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis dengan lebih dari 17.500 pulau dan diantaranya 6.000 pulau tidak berpenghuni. Serta Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Hal ini menyebabkan bahwa potensi manusia di Indonesia harus terkelola dengan baik sehingga masyarakat Indonesia dapat mengelola sendiri sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia itu didukung dengan warisan-warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut. Hal-hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sering dikunjungi atau didatangi oleh para turis. Dan tercatat 50% turis tersebut berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 30%-nya untuk tujuan bisnis. Pengelolaan kepariwisataan, kebijakan nasional, urusan pemerintah di bidang kebudayaan,
dan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Indonesia. Kesimpulannya adalah kita harus memanfaatkan dengan baik dan mengembangkan sumber daya alam atau potensi alam dan potensi budaya yang ada di Indonesia ke dalam atau bagi sektor pariwisata di Indonesia, sehingga kita akan memberikan keuntungan atau devisa bagi negara yang akan menunjang perekonomian negara. Selain itu, kita juga harus mengembangkan dan menyeimbangkan potensi manusianya atau sumber daya manusianya. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang kami presentasikan tersebut dapat berguna dan menjadi semangat atau motivasi kita untuk kedepannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.